خلاص نبدأ إن شاء الله. لكن الحديث الذي بعده الثالث والأربعون أظن، صح؟ انتهينا نعم. من هذا صح؟ نعم أستاذ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال. طيب ikhwati fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Pertama kita mulakan majlis kita dengan sama-sama memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Alhamdulillah atas nikmat tersebut pada malam hari ini kita kembali Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk hadir di Zoom ini dalam rangka mudarasah fi ma bainana ma yata'allaq bil hadis, yang semoga mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ketaatan dan amal yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam tak lupa untuk selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umat yang berusaha untuk istiqamah dan iltizam kepada sunnah hingga yaumil qiyamah. Baik, ikhwata fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Wasalna ila hadits al-thalith wal arba'un. Laysa al-thani wal arba'un. Laysa hadha al-hadith. Intahayna min hadha al-hadith sahih ikhwah. والآن نتكلم ونتحدث في الحديث الثالث والأربعون، الورثة، أي الدليل للوريث. طيب من عفوا نوفيا معي أنت؟ يوجد. الحديث الذي بعده ليس هذا الحديث، setelahnya, hadis setelahnya, sahih. الوريث عن ابن عباس. صح، هذا الحديث. طيب من القارئ يا اخوان؟ القارئ القارئة تفضل. هيا. طيب من الرحمة تفضل. نعم أستاذ. اقرأي الحديث ثم ترجم. الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. Penuhilah kewajiban keluarganya
sebagaimana abqatal faraid. Baik. Sebagaimana yang paling menunaikan Warna kewajiban. itu apa yang tersisa dari Oh, al-faraid huna. Al-faraid huna bimana madza? Faraid, pembagian waris ya. oh Laisa pembagian waris. kewajiban. Nah, Ah, al-fiqhul faraid, bagian warisan. oh, nah Ustaz. Gitu Sebagaimana ini. yang tersisa dari bagian waris, maka faliula Fali aula, mana aula? fali aula. Nah, maka yang Pertama. paling utama ya, Oh, yang aula paling ini utama. mana? Fali aqrabi, laisa aula hadza huna bimana madza? Bimana utama, lakin fali aqrabi rajulin dzakarin. Ay fi ahlihi al-aqrab min rajulin dzakar. Rajulin dzakarin. Yang paling Jadi dekat ya. yang tersisa Oh, untuk siapa? Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Baik. Rawal Bukhari Muslim. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Sa'aqra lakum. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidha bi ahliha. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu al-fara'idha, ay ibda'u fil qismah. Alhiqul fara'idha, ibda'u bil qismah liman bi ahliha. Alhiqul fara'idha bi ahliha, bagikanlah atau berikanlah bagian warisan kepada ahli warisnya. Ashabul furud maksud. Ya, maksudnya apa? Ashabul furud. Yaitu orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12. Itu ashabul furud ada di situ. Ya, 11 dan 12 di surat An-Nisa, itulah ashabul furud. Maka ini yang paling utama. Fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzakarin. Dan apa yang tersisa dari harta warisan, ya, dan apa yang tersisa dari harta warisan, fali aula rajulin dzakarin, maka untuk kerabat mayit yang paling dekat. Bimana fali aula huna madza? Fali aqrabi rajulin dzakarin. Bagi kerabat yang paling dekat daripada si mayit, fali aqrabi rajulin minan nasab ay minal mayyitil mauruth. Tapi khota fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ke-43 ini adalah hadis yang sangat agung, di mana Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya apa? Hadis ini adalah hadis yang telah mencakup segala hukum waris. Jadi hukum waris sudah terhimpun di dalam hadis yang mulia ini. Yaitu apa? Berikan warisan kepada ahli warisnya. Ya, berikan warisan kepada ahli warisnya. Ayat tentang waris, Ana bilang tadi, ada pertama An-Nisa ayat 11 sampai 12. Itu adalah pembagian yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Lalu yang ketiga dari ayat waris itu ada di An-Nisa juga ayat 170 176. Jadi pembagian warisan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya di dalam syariat. Dan harus kita tahu bahwasanya apa? Ilmu faraid itu ilmu yang sangat penting. Ya, ilmu yang sangat penting, bahkan ilmu yang pertama kali hilang ya dari atas muka bumi atau yang pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu tentang waris, itu tentang faraid ini. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis ini beliau memberikan satu panduan terkait masalah ilmu waris, bahwasanya apa? Yang paling berhak untuk mendapatkan waris adalah siapa? Adalah
ashabul furud, yaitu orang-orang yang telah mendapatkan ketentuan daripada syariat Islam, ya, daripada syariat Islam. Siapa mereka? Ya, ashabul furud itu ada yang mendapat 1/2, ada mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/8, ada yang mendapat 2/3, ada yang mendapat 1/3, ada yang mendapat 1/6. Ini ashabul furud, ya. Jadi kadar atau jumlah warisan yang didapatkan oleh ahli waris. Ashabul furud yang mendapatkan 1/2 diantaranya anak perempuan, kemudian cucu perempuan, saudara perempuan, baik seayah atau seibu, ya. Artinya saudara perempuan kandung, saudara perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seayah, dan suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ini bagian yang mendapatkan 1/2 di dalam ilmu waris. Mungkin sebagai gambaran ya, sebelum kita membaca al-mufradat. Qabla nabda fil mufradat sa nasrah qalilan ma yata'allaq bi ashabil furud. Karena ini penting. Lalu yang mendapatkan 1/4 daripada ashabul furud itu ada 2. Pertama, suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Kemudian istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ini ashabul furud yang mendapatkan 1/4. Artinya ini yang diutamakan ya. Ketika ada pembagian waris, maka kata Nabi apa? Ashabul furud diutamakan. Baru kalau ada sisa dari warisan itu setelah dibagikan ke ashabul furud, baru kepada kerabat. Namanya nanti asobah, asib ya. Asib ini yang ngambil sisaan daripada waris. Nah, yang mendapatkan 1/4 tadi suami dan istri ya. Suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Yang mendapatkan 1/8, dan ini ketentuannya sudah qat'i ya, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan 1/8 dari waris ini, ashabul furud ini, yaitu apa? Istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Dan ashabul furud yang mendapatkan 2/3 dari harta, itu ada 4. Pertama, 2 anak perempuan atau lebih. Jadi kalau ada dia memiliki 2 anak perempuan atau lebih, maka ini bagiannya 2/3. Kemudian 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, artinya cucu perempuan ya 2 atau lebih. Saudara kandung perempuan ya 2 atau lebih. Kemudian saudara perempuan seayah, artinya beda ibu, ini apa? 2 atau lebih. Mereka mendapatkan 2/3. Nah, ashabul furud yang mendapatkan 1/3 ya, ini pertama ada ibu jika si mayit ini tidak terhalang ya. Kemudian 2 atau lebih saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Lalu ashabul furud yang mendapatkan 1/6 ini ada ibu jika memiliki anak atau cucu, atau memiliki 2 atau lebih saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek jika tidak ada ibu, anak atau cucu perempuan ya, dan masih ada anak perempuan kandung, kemudian saudara perempuan seayah atau seibu, ayah jika ada anak atau cucu, kakek jika tidak ada ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini adalah ashabul furud yang mendapatkan bagiannya. Ini qat'i, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat. Ya, ini sudah tidak bisa diganggu gugat bagian-bagian yang ini. Baik. Ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, alhiqul faraidha bi ahliha. Jadi berikanlah ahli waris itu kepada ahlinya, maksudnya kepada ashabul furud. Ya, yaitu yang tadi kita sebutkan pembagiannya. Ufama abqatil faraidu, dan apa yang tersisa dari warisan, fali aula rajulin dzakar ay fi afali aqrabi rajulin minan nasab. Jadi yang paling dekat nasabnya dari kalangan laki-laki.
ya, baik ke atas maupun ke bawah. Baik. Wala nati ila ma'anil mufradat la'alla wadih nasrah qalilan. Wal'an na'ti ila ma'anil mufradat. Fadhal manil qari. طيب فرح نورالدين تفضل يا حبيبي. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Al-mufradatu ilhaqul faraida bi ahliha ay ibda'u alhiqul faraidah. Alhiqul faraida bi ahliha ay ibda'u fil qismati awalan bi ashabil furudi. Utarjim astamir Nah. ya. Tarjim. Nam. Tarjim summa astamir. Nam. Berikan warisan kepada ahlinya, mulailah dalam pembagiannya pertama dengan ahli warisnya terlebih dahulu. Al-faraidu al-asiba'ul muqaddar wa rubu'un wa thamanun wa thuluthun wa thuluthani wa sudusun. Nah. Laisa thaman. Waris. Kayf ya Ustaz? Laisa thaman lakin thumun. 1/8. Oh, nam. Wa thumunun wa thuluthun wa thuluthani wa sudusun. Warisan al-faraidu bagian-bagian yang telah dibagi-bagi, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, dan 1/6. Bi ahliha ay may yastahiqquha, dengan keluarganya atau ahlinya, yaitu orang yang berhak mendapatkan waris tersebut. Fal'ula rajulun dzakarun ay fal aqrabu rajulun minan nasbi ay minal mayyiti al mauruthi minal mayyitil mauruthi. Maka yang lebih fal aulana, yang lebih utama laki-laki, dari kalangan laki-laki. Maka yang paling dekat, kemudian maaf yang paling dekat nasab, yaitu dari mayit كيف موروث هذا الميت الذي ماذا يترك الميت الذي ماذا ترك الورثة، هذا الموروث. إذن الموجود وارث، ورثة والموروث. Waris ini apa? Ahlinya atau ahli warisnya. Warasa itu harta yang ditinggalkan. Amal mauruth ini apa? Yang meninggalkan. Laula akhta ya. Al mauruth adalah yang meninggalkan warisan. Baik. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik ya habibi. Qala al-hukul faraidah bi ahliha. خلاص بين الآخ أنفا ابدأوا في القسمة أولا بأصحاب الفروض. هذا ماذا أمر ya ألحق الفرائض بأهلها. Tunaikanlah pembagian waris bi ahliha, untuk ahli warisnya. Nah, para ulama ya berbeda pendapat terkait makna ahliha di sini. Ya, apakah dia ashabul furud atau yang lain begitu. Ya, atau yang lain. Tetapi apa? Disepakati bahwasanya apa? Yang dimaksud ahliha ini apa? Keluarganya itu ashabul furud, atau yang kita kenal apa? Ring satunya dari keluarga. Ring satu dari keluarga. Tadi kita sudah katakan, sudah jelaskan sedikit di awal, siapa-siapa saja mereka yang mendapatkan bagian-bagian atau yang termasuk ke dalam ashabul furud ini. Jadi ashabul furud apa? Pemilik ya yang paling berhak terhadap warisan, itu namanya ashabul furud. Jadi ibda'u fil qismati awalan bi ashabil furud. Mulailah dalam pembagian waris ya. Ini untuk siapa? Untuk ashabul furud.
yaitu orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuannya mendapatkan warisan di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk lebih jelasnya nanti antum atau antuna baca di surat An-Nisa ya, ayat 11, 12 dan ayat 176 untuk pembagian-pembagian ini ya. Ashabul furud atau orang-orang yang ketetapannya atau jumlah pembagiannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-faraidu di mana pada al-ansiba al-muqaddarah, pembagian yang telah ditetapkan fi kitabillah, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wahia an-nisfu, yaitu mereka apa? Yang mendapatkan setengah. Tadi kita sudah bicara siapa saja di antara ashabul furud yang mendapatkan setengah. Di antaranya apa? Ada anak perempuan ya, kemudian cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu ya, saudara perempuan seayah, suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki. Ini yang mendapatkan bagian apa? Setengah. Ada 5. Tentu nanti apa? Harus dilihat bagaimana apa kasus-kasusnya. Ini perlu praktek memang, dan untuk lebih jelasnya nanti antuna bisa ikut kelasnya Mawarith dengan Al-Fadhil Al-Ustadz Saiful Awal hafizahullah ta'ala terkait masalah praktek dan seterusnya. Nis setengah, au rubu atau apa? Mendapatkan 1/4, au thumunun mendapatkan 1/8, au thuluth mendapatkan 1/3, thuluthan 2/3, au sudus 1/6. Nah ini pembagian-pembagian ini ikhwah ya, yang dari nisf, rubu, kemudian thumun, thuluth, thuluthan, au sudus, ini adalah pembagian yang sudah qat'i, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diganggu gugat. Ketetapannya sudah inkrah. Jadi tidak bisa lagi digoyang-goyang ya. Kemudian apa? Bi ahliha ayman yastahiquha. Ya, untuk yang paling berhak tentu daripada ahli warisnya terhadap warisan ini. Fali aula rajulin dzakar ay fali aqrabi rajulin minan nasab. Yaitu untuk yang paling dekat ya dari kalangan laki-laki secara nasab. Maksudnya apa? Nasabnya paling dekat dari laki-laki. Seperti misalkan apa? Ayah ya, anak dan seterusnya. Anak, kemudian cucu, ya begitulah ya, dari kalangan apa? Dari kalangan laki-laki. Ay minal mayit al mauruth, atau dari mayit yang meninggalkan warisan. Ya, jadi kalau yang mayit ini siapa mayit? Maka yang akrob di sini yang disebutkan sebagai akrob yang nanti dia menjadi asib. Ya asib itu siapa sih? Asib itu yang mendapatkan bagian paling banyak, walaupun tidak selalu begitu. Urutannya bagaimana? Asobah itu atau yang disebut dengan asib di sini nanti urutannya yang pertama anak laki-laki, kemudian cucu dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu atau keponakan, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, sepupu atau anaknya paman, ya. Baru kemudian apa? Jika tidak didapati asobah, beralih ke yang memerdekakan budak, ya, beralih kepada yang memerdekakan budak. Nah ini urutan asobah, karena nanti asobah ini sebagaimana dikatakan di dalam hadis di dalam pelajaran ini. Jadi kalau asib idzan farada akhadha jami'ul mal. Asib ini kalau dia sendirian maka dia mengambil seluruh apa? Seluruh harta. Contoh misalkan ada orang meninggal ya, dia tidak memiliki saudara lagi, sendirian misalkan seorang laki-laki, maka dia mengambil seluruh apa? Seluruh harta. Mengambil seluruh harta. Contoh misalkan meninggal bapaknya, lalu ibunya dapat bagian kan? 1/6. Sisanya ya udah buat anaknya gitu. Sisanya buat anaknya, ini asib. Ya asib ini mengambil sisa setelah dibagi ke ashabul furud. Baik. Lala wadih ya ikhwah. Wal anati ila syarah. Taib man qari ila syarah.
Hayya. Umaysarah, fadhal. Naam Ustaz. Bismillah. Sarhul hadis. Yursiduna hadal hadisu bi anna man mata wa khalafa malan wa warisatan annahu yuwafi li ashabil furudihim kamilatan wa hum man yarisu bi. نعم. يكفي إلى هذه النقطة ثم ترجمي إلى كاملة. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang mati dan meninggalkan harta dan ahli waris, maka hendaknya menunaikan untuk ahli waris itu warisan mereka secara sempurna. طيب. نعم. شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك. قال يرسلنا هذا الحديث بأن من مات وخلف مالا وورثة أنه يوفي لأصحاب الفروض فروضهم كاملة. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Rajab ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, bahwasanya apa? Hadis ini sudah mencakup terkait ilmu waris. Ya, hadis ini kata beliau ketika beliau mengomentari hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan apa? Hadis ini mencakup segala hukum waris. Jadi semua permasalahan waris terhimpun di dalam hadis yang mulia ini. Maka di sini syarih mengatakan yursiluna hadzal haditsu bi anna man mata wa khalafa malan wa warathatan. Jadi hadis ini memberikan kepada kita apa? Petunjuk. Ya, arahan. Bahwasanya apa? Man mata wa khalafa malan wa waratha. Siapa yang meninggal, ya, yang wafat di antara kaum muslimin. Kemudian apa? Wa khalafa malan, meninggalkan harta, wa warathatan, dan ahli waris, annahu yuwaffi li ashabil furudihim kamilah. Maka hendaklah ditunaikan untuk ashabul furud. Ya. Apa? Ketentuan warisannya, harta warisnya, faraidnya secara sempurna. Jadi sebelum berbicara yang lain-lain, maka hendaknya apa? Hendaknya ditunaikan dulu pembagian waris ini kepada ashabul furud. Siapa mereka? Tadi yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketentuannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang sudah ditetapkan ketentuannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Baru setelah itu apa? Setelah itu nanti kepada ashabah dan seterusnya. Taib nuwassil. Man ba'da hayya ikhwah. Farhan anta? Tafadhal ya Farhan. Ay Mulyat Zubaidi. Naam, Farhan. Mulyatin Zubaidi, tafadhali. Ustaz Jari, bismillah. Wa hum man yarithu bi taqdirin min kitabillahi wa ma baqiya minal mali 'anil furudi. Dan mereka wasli awalan ila bila taqdirin. Fahuwa min haqqin apa man haqq, Ustaz? Anil furudi fahuwa man min haqq yadun. Man haqqa li aqrabi rajulin dzakarin minal mayt huwa al-'asib. Fahuwa man haqqa li aqrabi rajulin dzakarin minal mayyiti wa huwa al-'asibul warithu bila taqdirin. Nah. Dan mereka itu adalah orang yang mewariskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan apa-apa yang tersisa dari harta warisannya, yaitu dari orang-orang fahuwa min haqqina. Fahuwa min haqqi li aqrabi rajulin. Afwan. Fahuwa min haqqi. Dari yaitu orang laki-laki yang berhak, yang paling dekat dengan laki-laki yang paling dekat dengan mayit, ya, mendapatkan asobah dari warisannya, al-asib al-waris bila taqdir, yaitu sebagai asobah dari warisan dengan tanpa ukuran, ketentuan. Ya, tanpa ketentuan. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik.
Nah, idzan ashabul furud man yarithu bitaqdiri min kitabillahi ta'ala. Hadza huwa ashabul furud. Idza atakum soal مثلا fil imtihan atau fi tadrib man hum ashabul furud, al-jawab madza man yarithu bitaqdiri. Man yarithu bitaqdir min kitabillah. Hadza huwa ashabul furud. وهذا الذي ماذا؟ هذا الذي أولى يا في القسمة أولا بعد وفاة الموروث أي وفاة الميت الموروث. Jadi yang disebut dengan ashabul furud itu siapa? Mereka yang mewarisi dengan warisan yang sudah ditetapkan. Apanya? Jumlahnya. Ya, pembagian jumlahnya seperti tadi ada 1/3, 1/6 dan seterusnya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nisa 11, 12 dan 170 berapa? 176. Nah, ini adalah ashabul furud. Wa ma baqiya minal mal anil furud, dan apa yang tersisa ma baqiya minal mal ba'da qismati li ashabil furud. Hadza huwal maksud. Jadi apapun harta atau sisa harta yang tersisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Jadi jangan dulu bicara asobah atau bicara oh ini anak dan seterusnya. Perhatikan dulu ashabul furud. Baru setelah nanti ashabul furud ini tertunaikan seluruhnya, ya terbagi seluruhnya kepada ashabul furud. Misalkan ashabul furud sudah mendapatkan bagian dengan ketentuan-ketentuan tadi, ya maka apa? Al-mal liman min haqqi li aqrabi rajulin dzakarin minal mayyit. Maka harta yang tersisa wa ma baqiya minal mal anil furud, dan apa yang tersisa dari harta setelah dibagikan kepada ashabul furud, fahuwa min haqqi li aqrabi rajulin dzakarin minal mayyiti wa huwal asibu al warithu bila takdir. Siapa mereka yang mendapatkan sisaan daripada warisan? Yaitu apa? Aqrabu rajulin dzakar minal mayyit. Orang yang paling dekat dari sisi nasab, ya, orang laki-laki yang paling dekat dari sisi nasab dengan si mayit. Tadi sudah kita katakan urutannya, anak laki-laki, ya, kemudian ayah, cucu, anak laki-laki, cucu, kemudian ayah, kakek dan seterusnya, sampai kepada keponakan dari ayah dan seterusnya. Yang penting dia jalurnya apa? Jalurnya laki-laki. Nah ini disebut dalam istilah ilmu waris namanya asobah atau asib, yang mengambil sisa daripada setelah pembagian kepada ashabul furud. Min haqqi li aqrabi rajulin dzakar, bagi yang paling dekat ya dari laki-laki, minal mayit, dari mayit secara nasab, wa huwal asib, dan dia itu disebut sebagai al-asib atau asobah. Al-warith bila takdir, yaitu yang mewarisi harta tanpa ada ketentuan jumlahnya. Bisa jadi dia mengambil seluruhnya, ya, seluruh harta kalau memang tidak ada ashabul furud. Gitu. Tidak ada ashabul furud, maka dia mengambil seluruh harta bila takdir. Idzan idza atakum soal masalan man humul asib, al-asib man al-warith bila takdir, yang mewarisi tanpa ada ketentuan. Humul asib. Ya, jadi yang disebut dengan asib adalah apa? Yang mewarisi tanpa ketentuan atau ketentuannya tidak ditentukan oleh syariat, tidak disaklkan gitu pembagian warisnya dan seterusnya. Baik, la wadih nuwassil man? Hai ikhwah. يا نور الدين أنت معنا؟ هاي لكي مباشرة هذا الوقت يجري. نعم نور الدين، تفضل يا نور الدين، اقرأ يا نور الدين. نعم أستاذ، جزاكم الآخر الله. ينامون. إن شاء الله. يمكن مشغول يا أستاذ. نعم. أنا alaf ya ikhwah, ya, ana mohon maaf. Sebetulnya
ini adalah kesalahan dari ana. Jadi bukan kewajiban antum sebetulnya untuk belajar di jam ini. Cuman ana mohon udurnya, mohon maafnya karena qadarullah ada udur yang tidak bisa ana tinggal. Jadi terpaksa kita alihkan ke kelas ini. Ya mohon dibukakan pintu maaf kepada teman-teman. Ya kalau mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya ya ikhwah. Ya, alafu. Kenapa Ana mohon Ustaz? maaf. Mohon maaf. Baik, fadhal ya Nuruddin. Naam, ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Wa hada Ya Nuruddin. fillahi wa adlihi wa rahmatihi bi'ibadihi bi anna ja'ala likulli warithin haqqan ma'luman bayyinan wadihan hisman Naam. lin naza'i wasyaqaqi wantisyarul fawda bitaglibil qawi ala dha'ifi wal kabiri ala saghiri. طيب يكفي لهذه نقطة يا نور الدين Naam. ثم ترجم. Naam. Dan ini merupakan lutfillah, kelembutan Allah dan keadilannya dan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada hambanya, bahwasanya ia telah menjadikan setiap orang yang mewarisi dengan benar dan maklum diketahui, bayinan dengan jelas, wadihan dengan gamblang, hisman ma ma'nahu ya hisman. من للنزاع أظن هذا كلمة واحدة اسما للنزاع mencegah kepada pertikaian ya. Oh, nah. Hisman lin nizai wasyaqaqi, perpecahan. Nah. Wantisyarul fawda, bergabung ya Ustaz? Wantishar, menyebarnya ya. Oh, Al-fawda fawda كيف ما معنى Ustaz? من منكم يبحث معنى الفوضى؟ إخوة الفوضى هذا الظلم أو ليس؟ Kezaliman. نعم الظلم. Wantisyarul fawda, dan tersebarnya kezaliman, bitaglibil qawi, dengan yang kuat mengalahkan lemah, dan yang besar mengalahkan yang kecil. طيب شكرا جزاك الله خير بارك الله فيك يا نور الدين. وإياكم يا إخوة أعزنا الله وإياكم جميعا. الشريعة من الله تعالى كلها مملوءة بالحكمة. Jadi syariat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan itu seluruhnya berisi terkait masalah apa? Masalah hikmah. Ya, masalah hikmah dan pencegahan terhadap keburukan-keburukan untuk hamba. Dan tidaklah syariat itu diturunkan kecuali apa? Kecuali untuk kedamaian, kecuali untuk kesetaraan, kecuali untuk membuat umat ini apa? Setara di dalam hak-hak mereka. Kadzalika fi mas'alatil faraid, ay fi mas'alatil warith. Qala wa hadza min lutfillahi wa 'adlihi wa rahmatihi bi ibadihi. Ay hadhihi syariah. Asy-syariah lil faraid. Ya, syariah terkait masalah faraid. Ini adalah bagian daripada apa? Kelembutannya Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adlihi, dan keadilannya Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi bi ibadihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Apa kasih sayangnya? Bi an ja'ala likulli warithin haqqan ma'luman bayyinan wadihan. Dengan menjadikan ya setiap ahli waris itu apa? Memiliki hak yang maklum. Hak-haknya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayyinan wadihan, terang dan gamblang. Makanya kalau berbicara masalah warisan ya,
tentu yang paling adil ya ketentuannya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Dan ini banyak di kita ini kadang-kadang karena misalnya apa? Perempuan mendapatkan satu bagian, laki-laki mendapatkan dua bagian. Nah, ini menjadi masalah. Katanya Pak, kalau dihitung secara paroid rugi kaum wanita dan seterusnya. Nah, itu sudah hikmahnya sudah Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan ya syariat itu. Makanya kata Allah, Pak, jika Allah sudah menentukan satu pilihan, maka tidak ada bagi seorang mukmin pilihan yang lain selain daripada patuh dan taat kepada apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Makanya syariat itu termasuk syariat faraid di sini, pembagian waris di sini adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Bi an ja'ala likulli warithin haqqan ma'luman, dengan menjadikan setiap ahli waris. Dan kita tahu masalah warisan ini bukan masalah sepele. Ya, masalah warisan ini masalah yang besar. Bagaimana saudara persaudaraan terpecah? Bagaimana, Pak? Saling terjadi waliyadzubillah pembunuhan misalnya. Ya, tersebab apa? Tersebab perselisihan dalam masalah waris. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menentukan pembagian dalam masalah waris ini. Bahkan Allah sendirilah yang kemudian membagi. Allah sendirilah yang kemudian apa? Menentukan bagian-bagiannya. Tidak ada ilmu yang lain seperti ilmu waris yang pembagiannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan begini porsinya begini dan seterusnya. Ya, ini apa? Ini betapa pentingnya ilmu waris ini. Untuk apa? Hasman lin naza' wasyiqaq. Ya, untuk menghindari daripada apa? Pertikaian dan perpecahan. Karena Allah Subhanahu wa taala tentu mengetahui perkara harta, perkara warisan, ini apa? Ini bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan pertikaian. Di antara apa? Di antara keluarga. Adik bunuh kakak bisa jadi, ya, terjadi pembunuhan atau terjadi perkara-perkara besar lah terkait masalah waris ini. Atau apa? Wantisaril fawda bitaghlibil qawi 'ala dha'ifi wal kabiri 'ala shaghir. Atau apa? Sebarnya kezaliman atau ketidakadilan di mana memang secara hukum alam yang kuat mengalahkan yang lemah, yang besar mengalahkan yang kecil. Antum bayangkan kalau seorang meninggal dunia, lalu dia apa? Meninggalkan warisan yang banyak dan ahli waris, salah satu ahli warisnya misalnya umurnya baru apa? Baru 3 bulan. Ahli waris baru berapa bulan. Sementara abang-abangnya sudah besar. Kalaulah kemudian Allah tidak menentukan pembagian ini apa? Maka apa bisa jadi yang kecil ini tidak mendapatkan haknya, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Sudah diambil sama yang besar. Atau di antara keluarga ini ada yang mempunyai kekuatan. Ada yang mempunyai apa? Mempunyai kekuatan, mempunyai channel, mempunyai ini. Sehingga apa? Yang lemah kemudian ditindas. Ya, yang lemah kemudian apa? Dikebiri hak-haknya mereka. Ini bisa terjadi dalam masalah waris dan kita bisa melihat begitu banyak kejadian dalam masalah ini dalam perkara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiapkan syariat ini dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah daripada perkara-perkara buruk yang disebabkan oleh permasalahan waris ini. Baik. Nuwasil ya akhwah. Man akhir min asy-syarah. Hayya. Muhammad Ramadan, tafaddal ya habibi. Ya Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. وذلك لحفظ الحقوق واستتباب الأمن لكل صاحب حق على حقه ولا يتم هذا إلا بمعرفة الحساب. طيب. Dan yang demikian itu untuk menjaga hak-hak dan juga sebab keamanan untuk setiap pemilik hak yang berada di atas haknya. Dan tidaklah sempurna hak ini melainkan dengan mengetahui perhitungannya. Baik. Syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Nah. والشريعة هذه الشريعة يا إخوة ليش؟
lihifdzil hukuk. Lihifdzil hukuk. Syariat ini bahkan di antara apa? Di antara maqasid syariahnya apa? Di antaranya apa? Untuk memelihara hak-hak, ya, hak harta dan seterusnya. Maka syariat ini dan semua yang tadi kita sebutkan itu apa? Terkait faraid pembagian ini, limada? Lihifdzil hukuk, untuk menjaga hak-hak, ya, masing-masing orang atau masing-masing yang terkait atau bersangkutan dalam masalah ini. Wastitbab al-amn, ya apa? Untuk menjaga stabilitas keamanan atau menjamin keamanan. Likulli sahibi haqqi ala haqqihi, bagi setiap pemilik hak atas haknya mereka. Jadi tidak ada tuh istilah kalau misalkan orang meninggal dunia, ya, lalu kemudian dia meninggalkan harta warisan, maka kalau dia kemudian berpegang teguh kepada syariat, maka yang kecil-kecil ini, yang tadi belum mengerti apa-apa, mereka aman. Kenapa? Karena sudah terjamin haknya. Mereka sudah pasti mendapatkan bagiannya secara adil. Sudah pasti. Ya, karena apa? Karena syariat Allah Subhanahu wa taala sudah turun, sudah melindungi mereka. Maka ini untuk apa? Untuk melahirkan atau memelihara keamanan. Keamanan apa? Keamanan para ahli waris dari kezaliman tadi. Ya, likulli sahibi haqqin ala haqqihi. Oh, likulli sahibi haqqi ala haqqihi. Bagi setiap pemilik hak atas hak mereka. Jadi tidak ada yang dizalimi. Tidak ada yang kemudian dicurangi, tidak ada yang kemudian ditindas dan seterusnya. Karena masing-masing sudah mendapatkan bagiannya, masing-masing sudah mendapatkan ketentuannya. Wala yatimmu hadza illa bima'rifatil hisab. Wala yatimmu ay wala madza? Wala yastakmil hadza. Ya, tidaklah sempurna, ya, tidak akan sempurna tujuan ini yang tadi hifdzul hukuk, ya, istitbabil aman, ini tidak akan sempurna. Illa bima'rifatil hisab, kecuali dengan mengetahui perhitungannya. Apa itu maksudnya? Ya, ilmu waris ini, ya, ilmu waris ini atau ilmu faraid ini. Makanya waris ini bagian dari agama yang sangat penting, ya, dan hendaknya setiap kita mempelajari terkait masalah ilmu waris ini. Ya, jangan sampai kemudian apa? Kita buta, jangan sampai kemudian kita tidak mengerti terkait perkara masalah waris. Karena ini berkaitan dengan hak, berkaitan dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di walayatim hadza illa bima'rifatil hisab. Tidak sempurna, ya, tujuan ini kecuali apa? Kecuali dengan mengetahui perhitungannya. Maka nanti apa? Pembagian waris ini ada kasus-kasusnya. Ini harus praktek. Makanya Nabi bilang kalau kita mau tahu maka kita harus ikut kelas apa? Kelas waris. Dan di Madinah salam alhamdulillah, ya, fi ma'hadina hadza madza ikhwa hunaka ya fursah. Hunaka fursah li ta'lim al-warith. Ya, kita sudah menyediakan kelasnya secara khusus, ya, bersama Al-Ustadz Al-Fadhil Saiful Awal hafizahullah taala, ya, beliau apa? Beliau mengajarkan waris dengan sangat baik dan sangat sistematis, mudah dipahami, dan siapapun bisa. Siapapun bisa. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak mengerti dan tidak tahu terkait masalah ilmu waris, karena ma'had kita ini, ya, Madinah Salam sudah menyediakan kesempatan itu, membuka untuk antum semuanya agar apa? Sama-sama mengerti terkait ilmu agama yang mulia ini, yaitu ilmu waris. Baik. هذا أخير ما قرأنا من الشرح والآن نأتي إلى ما يستفاد من الحديث. تفضل من القارئ. نعم أستاذ. تفضل يا محمد شهر الوردان. كيف حال يا محمد؟ ما يستفاد من الحديث. نعم. إن المقدمة الميراث هو أصحاب الفروض. نعم، ترجم. Sesungguhnya mendahulukan di dalam pembagian harta waris, yang
yang didahulukan di dalam waris adalah keluarga. Mana furud, Ustaz? Ashabul furud itu apa? Ashabul furud. Nahnu nadhkuru ashabul furud ya. Orang Dia yang disebut ashabul furud itu orang yang paling berhak ya, yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, Ustaz. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fik ya Muhammad. Naam. Qala innal muqaddima fil mirathi huwa ashabul furud. Jadi yang didahulukan di dalam pembagian harta waris adalah apa? Ashabul furud. Siapa mereka? Itu orang-orang yang ketentuan pembagiannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu ada yang dapat 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Ini adalah ashabul furud ya, dan kita harus hafal tuh. Ya, yang mendapatkan 1/2 ada berapa orang, mendapatkan 1/4 ada berapa orang, 1/8 ada berapa orang, dan seterusnya. Ini harus dihafalkan. Ya, ini harus dihafalkan supaya apa? Supaya kita tahu. Baik, nuwassil raqm tsani mimma yustafad min al-hadits. Tafadhal ya ukht Nafiyah. As-sasah. Tafadhali. Naam. Syukran. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Baik. هنا سؤال من هو العاصب؟ من هم أصحاب الفروض؟ إن شاء الله. طيب الثاني من قارئ؟ هيا يا إخوة لكي ننتهي ليل هذا. قراءة دي سحر اليردان أنت أو آخر غير سحر اليردان؟ نعم. أنت شهر اليردان، تفضل يا شهر اليردان. اقرأ. اقرأ. إنما يبقى من الفروض للعصيب وهو نعم Ustaz. مد العين للعاصب وهو كل ذكر يدل بذكر ويرث. Tarjim Ustaz. Naam, tarjim ya habibi. Sesungguhnya menyisahkan pembagian dari orang-orang yang berhak yang telah ditentukan syariat dari keluarganya adalah dari keturunan laki-laki, begitu Ustaz? Nah, kullu dzakarin, setiap laki-laki. Setiap laki-laki dari keturunan laki-laki yang mewarisinya. Nah, baik. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Qala inna ma yabqa minal furudi lil 'asib. Sesungguhnya yang tersisa dari harta waris setelah dibagikan kepada ashabul furud itu lil 'asib. Haknya asib. Haknya asobah. Haknya orang-orang yang disebut dengan asobah. Siapa mereka? Kullu dzakarin yudalla bi dzakarin wa yarith. Setiap laki-laki ya dari keturunan laki-laki wa yarith, dan mereka mewarisi. Tadi kita sudah bicara urutannya ya. Yang paling dekat. Jadi mana yang paling dekat? Terus. Kalau ada anak laki-laki. Kemudian apa? Ada cucu. Dari anak laki-laki. Baru kemudian ayah. Baru kemudian kakek. Saudara laki-laki seayah, seibu atau saudara kandung. Baru kemudian apa? Saudara laki-laki seayah, anak laki-laki atau keponakan dari saudara kandung. Kemudian apa? Keponakan dari saudara seayah, saudara laki-laki seayah, paman, sepupu, anaknya paman. Kemudian apa? Jika tidak dapat baru kepada siapa? Ke yang memerdekakan budak atau orang yang memerdekakan budak. Jadi ini urutannya ya, ini urutannya. Asobah. Ini disebut dengan asobah. Baik. Kullu dzakar, setiap laki-laki yudalla bi dzakarin wa yarith, ya.
yang keturunan dari laki-laki wa yarith dan mewarisi. Ats-tsalits, tafadhal. هيا من القارئ الثالث؟ Umaysarah, fadhali. Salis, innahu yuqaddamul aqrabu fal aqrabu fil mirasi sawaun ahlul furudi aul asobati. Sesungguhnya yang didahulukan itu adalah yang paling dekat, kemudian yang dekat dari warisan, sama saja apakah itu ahli waris atau asobah. Baik. Nah, jadi urutannya juga harus jelas ya. Innahu yuqaddamul aqrab fal aqrab fil mirasi sawaun ahlul furudi aw ashabah. Maka hendaklah urutan ini diperhatikan. Ya, mana yang paling dekat dan yang paling dekat. Jadi semakin dekat dia semakin didahulukan. Semakin dekat dia semakin didahulukan dalam pembagian waris. Sawaun ahlul furud awil ashabah, baik itu ahlul furud ya, orang-orang yang tadi mendapatkan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa? Atau ashabah yang mengambil sisaan. Ya, yang mengambil sisaan. Taib, Rabi, fadhal. Hayya. La tanamun ya ikhwah. Taib. Man Mulyatin Zubaidi, fadhali. Nah, Ustaz. Bismillah. Innahu la Rabi Ustaz. Ar-rabi wal khamis, na'am. Nah, Ustaz. Innahu la syai'a lil 'asibi idza istaghraqatil furudu ay lam yabqa minha syai'an. Innal 'asiba idza farada akhadha jami'al mali. Nah, sesungguhnya tidak ada sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu apapun untuk orang yang mendapatkan asobah apabila warisan itu telah habis. Maksudnya tidak ada tersisa sesuatu warisan tersebut, sesuatu apapun dari warisan tersebut. Nah, sahih. Innal asiba, sesungguhnya orang yang mendapatkan asobah apabila dia sendirian, maka dia mendapatkan seluruh harta. Nah, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan ar-rabi al-khamis qala madza? Innahu la syai'a lil 'asib idza istaghraqatil furud. Jadi asabah ini tergantung kondisi. Innahu la syai'a, sesungguhnya tidak mendapatkan apapun lil 'asib untuk asabah idza istaghraqatil furud, jika hartanya habis dibagikan kepada ashabul furud. Ay lam yabqa minha syai'an, atau tidak terdapat sesuatu pun atau tidak tersisa sesuatu pun daripada harta waris. Dan ini harus diingat juga ya, ikhwah, ya, bahwasanya apa? Warisan ini adalah apa yang tersisa setelah dikeluarkan darinya hutang. Hutang, kemudian wasiat, ini harus dikeluarkan dulu, baru setelah dikeluarkan untuk hutang dan wasiat, maka apa? Baru dikatakan itulah yang sisaan itu, itulah waris. Ya, itulah yang disebut dengan harta waris. Misalkan ada orang meninggalkan harta 1 miliar. Ternyata apa? Dia punya hutang 999 juta. Maka warisannya sisa dari dia bayar hutang tadi. Ya, sisa dari bayar hutang tadi. Kemudian innal 'asib idzan farada akhadha jami'ul mal. Asabah itu kalau dia sendirian, artinya dia tidak memiliki lawannya, ya, sendirian dia di sana, maka akhadha jami'ul mal, dia mendapatkan seluruh harta, ya. Ini jackpot berarti. Kalau dia nggak dapat, nggak ini, ya, maka dia apa? Mendapatkan seluruh harta. La'alla wa ikhwah intahayna min hadis الثالث والأربعون إن شاء الله في يوم الغد نستمر في الحديث الرابع والأربعون لعلنا يا جميعا بخير إن شاء الله حتى نلتقي في يوم الغد في المساء إن شاء الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر.
نشكركم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم جميعا. إلى اللقاء في يوم الغد إن شاء الله تعالى. نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. شكرا جزاكم الله خير. بارك الله فيكم جميعا. Baik.